Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dame. Ini tanggal 10 Agustus 2020. Hari ini aku mau bikin pick a card untuk tentunya untuk minggu ini, dan di sini aku mau pakai kartu yang lembut-lembut aja biar siapa tahu kita dapat pesan yang cukup menyejukkan hati. Seperti biasa aku akan spread jadi 4 kartu nanti. Boleh dipikirin dari sekarang kira-kira mau ambil kartu nomor berapa. Nomornya dari 1 sampai 4 atau kira-kira cuman mau nyimak aja juga boleh. Untuk morning talknya masih belum nih, sorry banget. Masih belum bisa teratur. Tapi aku usahain setiap minggu aku ada upload video kok, tenang aja. Satu, dua, tiga, empat. Boleh pilih 2 ya. Terus apa lagi ya? Oke. Ini. Oh ya, buat yang pingin workshop belajar Oracle, boleh daftar, boleh privat, kita bisa lewat Zoom atau media lain yang mengizinkan untuk bikin video call. Dan tapi syaratnya kamu harus sudah punya kartu Oracle kamu sendiri. Karena kalau misalnya ini kan nggak tatap muka ya, tatap mukanya lewat online. Kalau workshop yang dulu tuh kenapa bisa misalnya teman-teman yang nggak punya kartu Oracle juga bisa ikut, soalnya di sana nanti pas ketemuan itu aku bawain kartu aku, jadi bisa dilihat-lihat gitu. Nah kalau sekarang kalau misalnya kita nggak bisa ketemu kayak gini, mau nggak mau kamu harus punya kartu Oracle-nya gitu. Atau yang domisilinya mungkin di Jakarta dan kondisinya sehat dan pede untuk keluar dan ingin terpanggil ya. Ini cuma buat yang terpanggil aja, karena yang kayak gini-gini sebenarnya rugi kalau misalnya kamu cuma mau coba-coba aja. Kalau emang panggilan di hatinya udah kenceng gitu kan, nggak bisa tertahankan lagi, silakan kita bisa ketemuan, bisa atur waktu, tempat. Sebentar kok. Kemarin juga temen privat di sini di tempat aku. Nggak lama. Kalau misalnya memang sudah kamu udah ada bakat di situ, nggak akan lama kok. Sebentar banget malah. Oke. Udah ada kartunya 4 di depan. Dari sana ya. 1, 2, 3, 4. Udah mikir kan pasti dari tadi. Ini cantik banget ya. Aku nemu ini di jalanan. Ada pohonnya. Pohonnya di pinggir jalan dan dia jatuh bunganya. Terus jadinya aku taruh di air. Aku airin aja. Gede banget. Oke. Nomor 1. Kamu dapat kartu Receiving from Angels sama True Offering. Lucu ya, jadi ada receiving, ada offering, ada menerima, ada memberi. Offering itu kan menyajikan, menawarkan, memberi gitu. Ntar ya, aku baca dulu. Ini intinya sebenarnya kamu tuh udah mentok banget gitu ya untuk selalu berusaha kemudian gagal.
Selalu berusaha, kemudian hasilnya, iya berhasil tapi nggak signifikan. Intinya kamu udah merasa kayak capek banget ya, ini lika-liku kehidupan nggak habis-habis gitu. Jadi kamu udah siap untuk berserah, kamu udah siap untuk surrender gitu. Jiwa kamu tuh sebenarnya udah, soul kamu udah Tuhan, aku siap untuk memberikan seluruh hidupku kepadamu. Ya. Ingat ya, berserah itu nggak sama kayak menyerah. Berserah itu nggak sama kayak pasrah. Berserah itu aktif. Kita secara aktif menyerahkan urusan kita kepada yang di atas. Jadi setiap kali kita melakukan sesuatu, kita sudah tidak lagi punya agenda pribadi yang sifatnya apa ya? Pokoknya harus begini, harus begitu. Tapi kalau kita punya mental yang sudah berserah, kita akan santai ngerjain sesuatu. Nggak nggak lagi ambisius, nggak lagi greedy ya, jauh dari keserakahan. Karena ketika sudah berserah itu kita tahu yang kita lakukan semata-mata ya memang uh, karena kita melakukannya untuk Tuhan gitu ya. Ini emang aku agak sulit, semoga bisa dirasa kalimat-kalimatnya, karena kalau pembacaan ini diolahnya pakai logika, terutama buat teman-teman yang logikanya masih sangat kuat gitu, pasti akan terdengar seperti, kok gitu aja sih lu hidup lu serahin sama Tuhan, lu nggak bisa menghasilkan apa-apa dong kalau misalnya kita semuanya kita serahin yang di atas gitu. Aku nggak jago menjelaskan konsep berserah ini dalam bahasa gitu ya. Jadi paling aku bisa uh, berharap kalimat-kalimat yang keluar dari mulutku ini mungkin secara logika tidak relevan, tapi semoga bisa masuk ke hati, semoga bisa masuk ke jiwa gitu. Karena bagaimanapun juga memang sesuatu yang sifatnya divine, sesuatu yang sifatnya ilahi, sangat sulit sebenarnya untuk diartikulasikan dalam kata-kata, karena sangat dalam, sangat sangat tinggi gitu ya. Kita manusia cuman yang punya bahasa itu hanya kalbu, hanya hati. Makanya kalau udah ketemu sama orang-orang yang bijaksana gitu ya, mereka akan sangat simpel omongannya, nggak bertele-tele, nggak penuh teori. Karena memang itulah gitu, bahasanya nurani itu selalu simpel. Dan hidup akan menjadi otomatis simpel kalau kita ikut seperti itu, ikut kata hati kita. Kalau selama ini masih bergeraknya di logika terus, maka rumit, hidup akan sangat rumit, akan selalu ada pertanyaan, uh, bagaimana caranya, kenapa bisa begini, gitu. Nah, itu nggak akan habis. Nah, jadi di sini nih, orang yang dapat kartu ini, intinya kamu kayaknya udah nih, ternyata kalau hidup pakai cara gue, dengan logika gue nggak bisa deh, gitu. Tapi ketika gue berserah, ketika gue legowo gitu ya, memaafkan, atau nggak usah memaafkan deh, tidak menuntut gitu. Kita mungkin pernah disakiti orang, terus kalau kita bales kan circle-nya tidak putus ya, capek gitu. Nah, kamu sudah sampai tahap dimana ketika kamu disakitin pun kamu udah males gitu, bodohin amat deh, serah lo gitu kan. Lo mau ngata-ngatain gue kek, mau apa kek, mau ngambil hak gue kek, kalau emang itu rezeki gue ya itu bakal balik. Nah, kamu tuh sudah punya mentalitas seperti ini. Ini sebenarnya sudah dalam tahap berserah. Artinya kamu percaya apapun di dunia ini ada yang ngatur. Mau kamu sampai jumpalitan berusaha untuk menjadikan sesuatu itu milikmu atau memanifestasikan sesuatu sampai berdarah-darah, kalau emang Sang Maha Pengatur bilang enggak, ya nggak bakal jadi gitu. Kamu sudah tahu, jiwamu tuh udah tahu. Ada yang namanya Tuhan gitu kan, ada yang namanya ada langit di atas langit. Kamu tuh bukan pengatur semua ini. Gitu ya. Jadi ini udah dalam tahap mau berserah, tinggal logikanya diyakinkan lagi. Karena di sini masih ada sedikit pergumulan kayak, masa sih gue harus hidup
berserah total gitu. Padahal dia sudah ini nih, ini soul kamu tuh udah sangat-sangat, ini kan diem aja ya dia, udah dipeluk sama malaikat, ya istilahnya ini keilahian itu ya. Kamu tuh sudah hidup dalam keilahian itu, artinya kamu nggak usah lagi repot-repot ngejar ini ngejar itu gitu kan, nggak usah lagi punya kebanyakan mau yang akhirnya eh, kamu mau ini ya kamu kerja keras untuk mendapatkan itu. Ada hidup seperti itu hidup yang masih di level banyak pakai kepala. Dia mau sesuatu, dia kerja keras, dia dapetin. Nah, kalau sudah bersatu gitu ya, sudah selaras mind, body, and soul ya dengan kehendak ilahi, maka kehendak ilahi inilah akan jadi kehendak dia. Artinya dia nggak perlu repot-repot bekerja keras untuk menggapai itu. Tapi yang dia lakukan adalah dia bisa merasakan apakah hal yang mau dia dapetin itu sudah sekehendak Tuhan. Kalau sudah sekehendak Tuhan, ya dia tidak akan repot mikirin bagaimana, karena Tuhan akan menjadikan itu dengan mudah. Gitu. Jadi di sini yang sulit adalah menyatukan kehendak dengan kehendaknya Tuhan. Gitu. Kamu otaknya mau ke kiri, tapi hatinya ke kanan. Kamunya mau ke sana, Tuhan bilang ke sini. Nah, gimana caranya untuk biar lebih berserah lagi? Artinya di sini dibilangnya uh, minta sama yang di atas, minta kepada Tuhan untuk menjadikan kamu lebih seperti apa ya? Kalau di sini sih dibilangnya jadikan kamu bermanfaat. Menurut di matanya Tuhan ya, bukan menurut manusia. Kalau menurut manusia kan kayak bermanfaat tuh, kamu bisa menghasilkan uang, kamu dibilang bermanfaat. Kamu bisa punya achievement ini itu dibilang bermanfaat. Belum tentu bermanfaatnya kayak gitu. Nah, inilah doanya. Jadikanlah diriku bermanfaat menurut Tuhan. Nanti kamu akan terkaget-kaget sendiri. Ternyata bermanfaat menurut Tuhan itu nggak sebesar apa yang manusia bayangkan. Kadang-kadang bermanfaat di mata Tuhan itu sederhana kamu lagi lewat misalnya, ada kucing lapar gitu kan, terus kamu kasih apapun yang kamu punya gitu. Kadang-kadang cuma sekecil itu aja dan itu nilainya besar di mata semesta. Jadi intinya yang nomor satu ini congratulations ya, sebenarnya kamu sudah ada di tahapan ini, cuman masih sedikit lagi harus dilepas egonya, masih sedikit lagi harus dilepas ketakutannya sehingga kamu bisa completely free, bener-bener berserah tuh rasanya enak, bebas, lepas, nggak menanggung beban apa-apa lagi, karena kamu tahu kamu seperti air. Kalau Tuhan bilang belok, kamu belok. Kalau Tuhan bilang kamu ke bawah dengan ikhlas. Kalau Tuhan bilang kamu ke atas, kamu ke atas. Itulah, hidup itu akan enak kalau kita bisa kayak gitu. Manut, nggak lagi terus-terusan ngelawan hidup. Ngapain hidup dilawan? Hidup tuh cuma sebentar, jangan dilawan. Hidup itu dinikmati, sehingga ketika nanti kita disuruh pulang, kita nggak ada penyesalan sama sekali. Oke? Ini nomor satu. Yang nomor dua, kamu dapat dwelling in truth. Jadi kartunya keluar deh kayaknya waktu itu ya, minggu lalu. Lalu ada aging. Ih, warnanya cantik. I am one with unlimited love beyond all seeming restriction of age. Ya. I am filled with joy, energy, beauty, vessel, divine Shakti. Ya, jadi kalau kartu aging ini bilang bahwa segala sesuatunya tidak terbatas oleh umur. Karena yang namanya energi itu tidak termakan waktu ya, bahkan dia tidak musnah. Yang mesti dijaga hanyalah wadah energinya. Jadi kita kan semua ini energi. Yang harus kita jaga adalah wadah kita, yaitu tubuh gitu. Karena percuma kalau kita adalah energi yang tidak bisa mati, tapi tubuh kita tidak mumpuni, ya buat apa? Kita di dunia ini hanya punya satu wadah, yaitu tubuh doang. Kita nggak bisa yang namanya kalau udah umur sekian, gue mau ganti sosok, gue mau ganti tubuh. Nggak ada, belum ada mungkin teknologi yang seperti itu gitu kan. Membuat badan menjadi seperti baju, bisa diganti-ganti. Nah, dia datang bersama dwelling in truth. Bentar. Aku mesti ngerasain dulu energinya, karena kadang-kadang
tulisan sama energinya bisa beda. Ya, ini memang ada kaitannya dengan proses penuaan. Tapi di sini dibilangnya siapapun yang memilih kartu nomor 2 ini, mungkin kamu mulai khawatir ya, karena usia bertambah, kemudian ada perubahan-perubahan tubuh. Tapi kartu ini mau ngasih tahu kamu bahwa di dalam setiap fase hidup, di dalam setiap umur itu ada keindahannya sendiri. Jadi misalnya kamu yang tadinya 20 tahun, sekarang umur 30. Itu cantiknya 20 tahun dengan cantiknya 30 itu beda. Begitu juga yang cowok ya. Ketampanannya akan berbeda karena kematangan spiritual dan kematangan emosi itu pun juga membuat kita memiliki aura yang berubah-ubah juga. Jadi mungkin kalau ngeliat teenager yang ngeliat anak remaja, kayaknya seger banget gitu ya, kayak daun tuh lagi hijau muda tuh kan seger gitu. Kemudian berubah menjadi umur 20 tahun, dia makin ranum, dia makin uh, terang gitu, vibrant warnanya misalnya. Lalu ke 30 dia udah tetap nih warnanya nggak akan berubah. Warnanya akan segitu aja, cuman mulai terasa kekuatannya, auranya kerasa, karismanya muncul ya. Di umur 40 juga begitu. Makin kuat karismanya, makin banyak knowledge. Manusia juga gitu. Jadi aku ngerasa ya, mungkin ada teman-teman yang usianya sudah masuk ke 50 atau ke 60 bahkan, ibu-ibu gitu ya. Atau ya, kayaknya ibu-ibu sih. Biasanya yang khawatir sama umur tuh perempuan soalnya. Ini kita mau dikasih tahu, tidak perlu khawatir misalnya, oh aku sekarang banyak kerutannya, rambut putihnya mulai banyak, kemudian kulitnya kendur gitu ya. Mungkin bentuk tubuh sudah tidak selangsing sesingset dulu. Tapi ibu coba lihat, dia meskipun misalnya ini kan kayaknya polos aja ya sosok ini ya, rambutnya juga begitu aja, tapi auranya bersinar gitu. Jadi manusia itu seketika dia makin tua, kematangan spiritualnya kan makin tinggi semestinya ya, secara natural harusnya begitu. Kalau dia misalnya sadar gitu ya, nggak nakalnya tuh berubah gitu ya, maksudnya udah insaf lah. Ketika dia matang secara spiritual, kecantikan itu tidak lagi dari muka yang dipoles, tapi inner beauty-nya bersinar banget. Inner beauty-nya bersinar dan kehadirannya tuh presence-nya itu sangat terasa. Ada orang-orang yang seperti itu. Kalau misalnya teman-teman ada yang punya akun Instagram atau pernah lihat aku posting mungkin di media sosial foto aku yoga ya, teman-teman yoga aku itu orang-orang yang usianya kebanyakan udah di atas 50 dan 60. Tapi mereka inner beauty-nya luar biasa. Mereka ibu-ibu yang sangat kuat, sangat sehat, malah ada beberapa yang bisa headstand tuh, pose-pose yang kepalanya di bawah ya. Dan di situ aku jadi lihat bahwa kok mereka tidak seperti orang-orang tua yang aku lihat, yang lainnya juga ada yang 53, 55 udah pakai kursi roda, ada yang 60 sudah pakai tongkat gitu. Di sini di komunitas yoga aku mereka sangat kuat dan sangat cantik gitu. Cantiknya bukan lagi cantik pakai lipstick, pakai apa enggak. Tapi aku nggak bisa nggambarin itu ya. Laya itu kalau udah ngomong sesuatu yang sangat dalam, yang tingkatannya sudah tinggi, nggak ada bahasa yang bisa menggambarkannya. Nah, di sini pokoknya dikasih tahu jangan khawatir, karena ketika jiwa bersinar itu karena kamu sudah bisa menerima hidup ya apa adanya. Semakin kamu bisa menerima hidupmu, semakin kecantikan jiwa kamu terpancar keluar. Pasti pernah dong ketemu orang-orang yang nggak pakai makeup tapi cantik gitu, enak dilihat, sejuk gitu. Nah itu kayak gitu. Uh, Caranya gampang untuk menjadi cantik kayak gitu. Karena secara natural seharusnya kita seperti itu. Caranya gampang. Kayak tadi nomor 1 aku bilang, manut aja sama hidup. Terima bahwa hidup itu nggak sempurna. Yang kedua, ya terus masuk ke dalam diri, mendekatkan diri kepada Tuhan. Mendekatkan diri itu bukannya beribadah yang macam-macam ya, mengenali gitu, mengenali diri sendiri gitu ya. Jadi ada
ada suatu kekuatan tersendiri dalam aging, dalam menjadi tua. Proses penuaan itu sangat sakral karena kamu akan makin bijaksana, makin powerful. Maka di sini ada divine Shakti. Shakti itu energi Kundalini. Shakti itu energi yang mencipta, energi yang sangat feminin tapi sangat kuat gitu. Jadi aku ngomongnya maaf banget kalau belepotan ya, susah emang, beneran susah ini membahasakannya. Pokoknya menua itu adalah hadiah. Menua itu luar biasa indah sebenarnya. Dan beruntunglah orang-orang yang bisa menerima proses penuaannya dengan graceful ya, dengan anggun, dengan sangat berserah gitu ya. Dan kamu akan lihat deh, ketika kamu bisa menerima prosesnya dengan sangat ikhlas, dengan menyenangkan, dengan lembut, kecantikan itu makin biar gitu, ngalah-ngalahin anak remaja. Karena kalau remaja kan masih meledak-ledak ya, tapi semakin dewasa, semakin menua, kamu kayak laut yang tenang. Orang seneng melihat laut yang tenang. Karena di situ terpancar kekuatan tapi juga keanggunan. Nah, mungkin itu kata-katanya. Anggun tapi kuat. Jadi jangan takut menua. Yang ketiga, being enough, ya, merasa cukup, merasa utuh sebagai manusia. Kemudian kamu dapat hearing messages from spirit. I am a clear channel for messages from spirit. Jadi di sini kamu dikasih tahu mungkin kamu punya bakat mendengar pesan dari dunia lain, mendengar pesan dari Tuhan gitu ya. Mungkin kamu cukup sensitif di area itu. Nah, di sini ada perasaan tidak cukup ya, sayangnya ya. Entah apa yang sedang kamu inginkan dan kamu merasa bahwa dengan memiliki hal itu atau mungkin memiliki seseorang atau memiliki pekerjaan atau memiliki suatu barang itu bisa membuat kamu bahagia. Nah, di sini dibilangnya sebenarnya itu nggak akan cukup, itu nggak akan membuat kamu merasa cukup gitu loh. Karena lapar ya, dalam tanda kutip, lapar atau haus yang kamu rasakan itu tidak bisa dikenyangkan oleh barang atau orang. Dahaga itu hanya bisa hilang ketika kamu menerima diri kamu apa adanya. Ketika bisa menerima diri apa adanya, menghargai bahwa kamu sosok yang memang sempurna di mata Tuhan, walaupun kamu nggak suka sosok itu ya, walaupun kamu nggak suka hidup kamu, walaupun kamu nggak suka diri kamu atau sifat kamu, di mata Tuhan tuh kamu luar biasa indah dan berharga. Karena kalau nggak indah dan berharga, kamu nggak akan dikasih izin untuk lahir lagi gitu. Ya, jadi ketika nih ya, tahapannya gini, ketika kamu sudah bisa menerima, kamu oke deh, aku terima gitu ya. Mungkin selama ini aku salah karena aku selalu melihat standarisasi orang lain dalam menilai diriku sendiri. Padahal itu nggak bisa dijadiin patokan. Sesudah kamu bisa menerima, kesensitifan kamu akan bertambah gitu. Kamu akan mulai bisa merasakan mungkin energi, kamu akan mulai bisa mendengar pesan-pesan dari bentuknya macam-macam, mungkin lewat mimpi atau mungkin lewat ada understanding gitu di dalam hati, tahu-tahu kamu paham aja gitu kan, oh jadi ternyata dia itu begini gitu, tahu-tahu ada informasi itu ya. Jadi selama kamu belum bisa menerima diri sendiri, ini bakat ini menumpul, hanya energi-energi ilahi seperti ini hanya bisa masuk ke dalam orang-orang yang sudah bisa mencintai dirinya sendiri gitu. Kamu udah punya bakatnya, tapi belum lancar untuk bisa terbuka, untuk bisa berguna lah. Belum bisa berguna kalau misalnya kamu masih terus-terusan merasa bahwa hidup kamu nggak cukup. Bahwa kondisi hidup ini nggak sempurna gitu ya. Karena emang nggak sempurna, mana ada yang sempurna, coba.
Jadi kalau misalnya kamu merasa nggak bahagia, ya putuskan aja untuk merasa bahagia. Kan perasaan bahagia itu bisa diciptakan loh. Kamu nggak usah nunggu keadaan berubah. Misalnya nih, rumah kamu ya, misalnya kamu nggak happy dengan keluarga. Bagaimana, pernah nggak sih mikir gini? Mungkin memang keluarga itu tidak akan bisa bikin kamu happy sampai kamu mati pun mereka tidak akan pernah berubah. Jadi daripada kamu nungguin keluarga kamu berubah atau nungguin apa yang bisa kamu lakukan terhadap mereka, kenapa tidak menciptakan kebahagiaan sendiri? Misalnya bergabung dengan suatu komunitas atau mencipta atau berkarya gitu kan, yang pokoknya sesuatu yang bikin kamu happy. Tuh ya, jadi kadang-kadang kita lupa bahwa kebahagiaan itu nggak datang begitu aja. Kita bisa kok menciptakan kebahagiaan kita. Sementara di sini ada masalah yang nggak kelar-kelar, jangan ditungguin sampai kelar, jangan dipantengin, diliatin, ya bete gitu lama-lama ya memang akhirnya depresi kan, kayak hidup kok kelam banget ya, gue tiap hari harus menyaksikan ini. Nggak ada kok yang nyuruh kamu harus menyaksikan itu, walaupun kamu tidak bisa keluar dari situasi itu, do something gitu, do something about it lewat pikiran kamu, lewat hati kamu bisa berdoa, kamu bisa berkarya, kamu bisa melakukan hal lain gitu ya, yang bermanfaat, yang membuka wawasan. Jadi fokusnya nggak cuma ke sana aja. Karena penjara itu bentuknya sebenarnya bukan fisik ya teman-teman. Jiwa yang terpenjara itu karena pikirannya, karena mentalnya. Karena mau sebanyak apapun barang yang kamu punya, mau sebaik apapun pasangan yang kamu punya, kalau jiwa kamu kelam, jiwa kamu menutup, tetap nggak akan bahagia. Tapi kamu kan pasti bisa lihat, ada orang-orang yang hidupnya minimalis banget gitu di desa-desa. Mereka nggak punya banyak, internet aja nggak punya. Tapi adem aja gitu ya. Nggak ada konflik, nggak macem-macem gitu. Karena emang jiwanya sebebas itu. Gitu loh. Jadi pilihannya tetap ada di kamu. Kamu mau sampai kapan merasa nggak bisa nih, gue nggak cocok nih hidup begini, gue nggak bisa nih begini gitu. Ya kalau memang nggak bisa, sudah melakukan tindakan apa untuk berubah? Dan ketika tidak berubah, mau sampai kapan melawan keadaan gitu kan? Mau sampai kapan menggedor-gedor pintu yang tidak terbuka? Gitu. Karena itu tadi dulu aku pernah bilang, ketika keadaan tidak bisa berubah sama sekali, mungkin kita yang harus berubah. Kita dulu yang berubah, baru keadaan akan ngikutin. Ya, jadi stop being small gitu ya. Jangan selalu merasa tidak cukup. Jangan selalu merasa tidak puas sama kehidupan. Cobalah terima kehidupan, cobalah terima diri kamu gitu kan, agar apa yang kamu punya ini bisa bermanfaat buat hidupmu dan orang lain. Itu yang nomor 3. Dan yang terakhir, hehe. Ini paling gampang baca yang terakhir nih. Hidupmu ada perubahan, ya. Jadi hidupmu lagi berubah nih, dan menuju arah yang lebih baik pastinya, karena ada clutter. Clutter ini barang-barang atau hal-hal yang sudah tidak lagi diperlukan oleh jiwamu, kamu harus buang. Jadi misalnya, kalau sekarang merasa kayak kehilangan teman, atau nggak bisa beli-beli barang lagi gitu ya. Sebenarnya karena kamu sedang diringankan gitu, kamu sedang vibrasinya sudah mulai ringan. Orang-orang dengan vibrasi yang makin ringan tidak akan bisa lagi punya teman banyak-banyak. Semakin tinggi vibrasinya, semakin dekat dengan Tuhan, orang akan terseleksi sendiri dari hidup kamu. Ya, jadi clutter ini nih, beban-beban hidup ini yang mau dibuang ini nggak cuma barang isinya, tapi ada keluarga, ada teman di sini, ada mungkin uang yang selama ini kamu hasilkan dari cara yang kurang sehat gitu kan. Ada barang-barang yang intinya punya energi yang sangat berat dari masa lalu ya.
ada belief system di sini ya. Jadi ada keyakinan-keyakinan yang juga mesti dibuang. Karena kita berubah. Jangan menempelkan identitas dengan masa lalu gitu. Jadi kalau misalnya kamu, contoh nih ya, contoh yang paling gampang. Kamu mengeklaim bahwa kamu adalah seorang vegetarian gitu misalnya. Lalu suatu ketika kamu merasa badan kamu butuh asupan daging dan kayaknya pengen banget makan daging. Ya udah makan daging aja. Makanya jangan pernah mengeklaim diri kamu sebagai sesuatu, karena nanti berat ngelepasinnya. Jangan mengeklaim diri kamu sebagai, paling gampang dulu zaman aku kuliah. Aku anak sastra kan. Anak sastra, jadi kerjaannya kalau nggak jadi penerjemah, jadi guru, jadi penulis, begitu aja. Pokoknya lingkarannya seperti itu ya. Terus kalau dapat kerjaan yang lain berarti nggak mau. Kan rugi, yang rugi siapa gitu. Padahal rezeki jalannya dari mana-mana. Masih banyak sampai sekarang orang-orang yang menggenggam erat label dalam hidupnya, sehingga Tuhan itu mau kasih sesuatu tuh susah. Karena udah dikasih, tapi nggak sesuai sama label yang dia mau kan. Ya orang, nggak mau, gue kan ini, nggak, dia nggak jadi gitu. Tuh ya, makanya aku anti banget sama label. Kalau nggak perlu-perlu amat, nggak usah dilabelin. Karena label itu kayak pagar. Magerin hati, magerin pikiran, akhirnya apa? Banyak banget berkah mau masuk nggak bisa. Karena kitanya menutup. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Ini ada perubahan kan, change. Perubahan yang baik, tapi agar perubahan ini bisa masuk juga, kamu juga mesti banyak ngosongin ruang dalam hidup kamu. Jangan dikejar orang-orang yang hilang dari hidup, tidak usah dipertanyakan. Kemudian orang-orang yang toksik juga silahkan di-cut aja gitu ya, karena kamu lagi butuh banyak ruang untuk hal yang lebih baik untuk bisa masuk. Begitu juga pekerjaan, kalau sudah tidak bermanfaat, nyusahin, cuman bikin sakit kepala, sakit fisik, sakit mental, jangan ragu untuk resign. Karena percaya aja, ketika sesuatu kita lepaskan, gantinya akan ada. Kita cuma perlu yakin dan berani untuk meyakini itu. Ya, ini juga aku mau bilang congratulations buat yang kartu nomor 4. Jangan takut ya, jangan takut sama perubahan. It's okay. Selamat menjadi orang yang baru, selamat menempuh hidup baru ya. Semua berhak untuk menempuh hidup baru tanpa menikah. Jadi ucapan selamat menempuh hidup baru tuh harusnya diucapin sama semua orang, tidak kepada orang yang baru menikah aja. Oke, itu aja pesannya. Semoga bermanfaat. Silakan like and share ke orang lain kalau misalnya mereka membutuhkan. Dadah.